Di almarhum Yosua Huta Barat? Ya, kami sebagai orang tua, terlebih saya ibunda daripada almarhum Yosua, yang merindukan dan mengharapkan yaitu penegakan hukum di negara kita. Di dalam sidang vonis terhadap kelima terdakwa, dimulai dari Sambo, yaitu hakim sudah memberikan vonis mati sesuai dengan terpenuhnya pasal 340 buat Perdi Sambo, karena dialah semua otak daripada semua kejahatan, pembunuhan yang sangat sadis terhadap anak kami Nofriansah Yosua yang sudah bekerja begitu bertanggung jawab di dalam ADC buat Perdi Sambo, bahkan membantu istrinya di rumah sebagai karungga yang begitu bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Memang pantaslah Perdi Sambo mendapatkan hukuman mati. Tidak ada rasa manusia dan tidak ada hati nurani. Begitu juga kepada Putri Chandrawati sebagai biang kerok pemicu dari permasalahan ini. Dia seorang ibu yang telah mempunyai keturunan, membiarkan ADC-nya, bahkan dia menyulut api sebagaikan kompor di dalam rumah tangganya kepada suaminya sendiri agar menghabisi ajudannya Nofriansah Yosua yang selalu sering dia umbar atau tebar dia upload di dalam historinya sebagai ajudan yang terbaik, yang penuh tanggung jawab. Bahkan banyak lagi yang diupload dia untuk memuji-muji almarhum di dalam segala pekerjaannya. Namun semuanya adalah kepalsuan. Semua tidak memiliki hati manusia dan tidak memiliki hati nurani seorang ibu. Pantas juga vonis hakim yang diberikan kepada dia, yaitu hukuman yang seberat-berat, terpenuhi pasal 340, yaitu hukuman 20 tahun. Begitu juga kepada KM, hakim telah memberikan hukuman 15 tahun karena mereka mengetahui dari semua perbuatan akan pembunuhan terhadap anakku almarhum Yosua. Dia yang memulai di Magelang, yang memberikan suatu atau sebagai provokasi di dalam permasalahan ini, di dalam pembunuhan yang sangat sadis ini. Mereka menginginkan akan kematian anakku. Di dalamnya mereka yang mengetahui kebusukan hati mereka. Kenapa mereka harus menginginkan kematian daripada anakku? Dengan menyuruh yaitu Putri Chandrawati untuk melaporkan kepada suaminya agar Nofriansah Yosua tidak menjadi duri dalam rumah tangga. Bahkan seorang ART bisa berleluasa melakukan, menyuruh atasannya, seorang istri orang lain. Jadi kami pun di sini, KM, diberikan hukuman vonis 15 tahun, pantas dia terima. Begitu juga RR sebagai anggota Polri yang seharusnya tahu akan proses hukum. Malah dia mengambil senjata atau menyembunyikan senjata almarhum Nofriansah Yosua daripada Magelang sampai ke Saguling, dan bahkan ikut dia di dalam perencanaan pembunuhan itu dengan mengawasi anakku dan memanggil anakku agar keinginan mereka tercapai di dalam pembunuhan terhadap anakku. Biarlah mereka sesuai dengan vonis yang diberikan Tuhan, diberikan hakim maupun nanti vonis yang diberikan Tuhan kepada mereka, agar mereka mempertanggungjawabkan dari semua perbuatan kejahatan mereka di dalam pembunuhan terhadap anakku. Buat Baradae juga yang menjadi JC di dalam pembunuhan kepada anakku, memang kami seorang orang tua, terlebih saya sebagai ibu, sangat-sangat menyedihkan di dalam perbuatan daripada Baradae yang menghujani peluru itu kepada sasaran yang mematikan kepada anak saya. Namun biarlah Baradae menjadi pembelajaran yang berharga bagi dia. Jadilah dia menjadi anak yang baik, yang melakukan hal yang positif untuk kedepannya. Biarlah dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Tuhan. Di dalam perkataannya sudah mengatakan dia jujur dan sujud di hadapan kami. Janganlah dia hanya berkata di hadapan orang, tapi berkata jujurlah dia di hadapan Tuhan untuk bertanggung jawab perbuatannya, agar dia nantinya menjadi
aparat kepolisian yang tidak arogan, yang bisa arif bijak di dalam segala perbuatan ataupun tugasnya, tidak mudah tergiur dengar segala janji-janji atau iming-iming yang menyesatkan masa depannya, terlebih dalam pemikirannya. Berlakulah berbuat bijak dan positif untuk kedepannya. Itulah kepada semua terdakwa yang sudah diberikan hakim vonis kepada mereka, bagaimanapun karena hakimlah perpanjangan tangan Tuhan sebagai utusan di muka bumi ini. Kami penegakan hukum dalam negara kita sudah ditegakkan oleh hakim, dan kami juga keluarga akan menghargai akan vonis yang sudah diberikan hakim pada persidangan pembunuhan kepada anak kami almarhum Yosua. Ya, Bu Rosi, tadi sebelum laporan khusus dimulai, LPSK juga memberikan konferensi pers bahwa melalui LPSK, Richard Eliezer juga menyampaikan terima kasih permohonan maaf yang telah diterima oleh keluarga dan pemberian permohonan maaf kepada Richard Eliezer dari keluarga Yosua Huta Barat. Di sini juga sudah bergabung Bu Rineke Pudihang, ibunda dari Richard Eliezer. Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada Ibu Rosi Simanjuntak selaku ibunda dari almarhum Yosua Huta Barat? Pertama-tama terima kasih dan kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kami atas nama keluarga besar dari Eliezer, baik yang ada di Manado maupun kami berdua sebagai orang tua, juga Ling dan Icat sendiri, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua dari almarhum Yosua, Bapak Samuel, juga Ibu Rosti, yang sudah memberikan maaf kepada anak kami, dan terima kasih banyak Ibu dan Bapak punya hati yang sangat mulia, sudah memberikan maaf kepada anak kami, dan kami percaya, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni, dan kami sangat berterima kasih kepada kedua orang tua dari almarhum Yosua, kepada Bapak dan Ibu khususnya yang sudah memberikan maaf kepada anak kami Icat. Terima kasih Bu, dan semoga sesuai dengan harapan dari Ibu dan Bapak, Eliezer kedepannya lebih baik. Kami juga sebagai orang tua, saya khususnya sebagai ibu, berjanji akan tetap memberikan nasihat yang terbaik untuk Eliezer, karena kami juga mendidik Eliezer untuk tetap jujur, dan kami sudah bersyukur karena dia bisa jujur, dia bisa meminta maaf kepada Bapak dan Ibu dengan tulus. Dan kami menyampaikan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan maaf dan pengampunan kepada anak kami Eliezer. Ya, Bu Rineke, setelah vonis dijatuhi terhadap Richard Eliezer, bentuk komunikasi apa? Apakah sudah ketemu dengan Eliezer? Bagaimana kabarnya? Apa yang disampaikan Richard Eliezer kepada keluarga? Kami bertemu terakhir kemarin sore. Kami pergi karena waktu setelah vonis kami tidak sempat ke sana, dan nanti hari ini, nanti kemarin kami ke sana, kami bertiga dengan bapaknya juga Ling, dan tidak banyak yang dia katakan, dan dia hanya bilang, Mama bersyukur kepada Tuhan karena memang jika kita berjalan pada kebenaran, bukan manusia yang menolong, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Saya mau ke Bu Rosi kembali, Bu. Ini kan setelah vonis dijatuhi terhadap terdakwa, 5 terpidana sudah divonis oleh hakim. Ada yang menyatakan banding, rencananya 4 terdakwa Sambo CS akan melakukan banding. Apa tanggapan dari keluarga? Tanggapan kami dari keluarga, terlebih dari saya, ibundanya almarhum Yosua, terdakwa melakukan banding itu adalah hak mereka. Biarlah nanti para ahli hukum yang mengerti dalam hal ini yang akan melanjutkan bagaimana proses-proses selanjutnya. Cuman kami serahkan kepada tim pengacara keluarga, dan semua nanti ikut mendukung semua publik, media, agar mengawal di dalam semua ini naik banding ataupun apa selanjutnya langkah mereka, agar kami dikawal, agar nama anak kami Nofriansyah Yosua yang tidak ada di dalam fitnahan mereka
Sampai habisnya nyawa anak saya dirampas dengan keji. Kami minta dukungan dari semua media maupun para ahli hukum dan rakyat Indonesia agar ini semua dikawal, agar penegakan hukum ini tetap adil dan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia yang seharusnya patut diteladani di dalam negara kita, dilaksanakan dengan benar-benar di dalam badan kepemerintahan sesuai dengan hukum penegakan untuk rakyatnya. Bu Rosti, kemarin keluarga sempat melapor ke Polres Jakarta Selatan atas hilangnya barang-barang milik Yosua Huta Barat. Sudah sampai mana perkembangannya? Tapi nanti jadi jawab dulu, kita harus jeda sejenak, saudara. Jadi Anda tetaplah bersama laporan khusus persidangan Verdi Sambo. Terima kasih Hakim. Verdi Sambo dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Verdi Sambo pun jadi jenderal polisi pertama yang divonis mati kasus pidana umum pembunuhan berencana. Hakim menilai Sambo tidak mengakui perbuatannya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Verdi Sambo dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Verdi Sambo pun jadi jenderal polisi pertama yang divonis mati dalam kasus pidana umum pembunuhan berencana. Verdi Sambo terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Hakim menilai Verdi Sambo menjadi otak di balik pembunuhan Yosua Huta Barat. Sambo juga dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hakim juga menyatakan unsur dengan sengaja, unsur merencanakan, serta unsur merampas nyawa Yosua yang didakwakan kepada Sambo telah terbukti. Hakim juga menyatakan tidak ada hal yang meringankan bagi Sambo. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Sementara itu, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, divonis selama 20 tahun penjara. Hakim menilai perbuatan Putri dianggap mencoreng nama baik Polri. Selain itu, Putri juga berbelit saat memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Jauh sebelum vonis mati kepada Sambo sekitar tahun 1973, ada sosok jenderal polisi lain yang pernah divonis hukuman mati. Ia adalah Brigadir Jenderal Raden Sugeng Sutarto. Sugeng divonis mati karena terlibat dalam G30 SPKI. Namun hukuman Sugeng berubah menjadi hukuman seumur hidup pada tahun 1980-an hingga akhirnya pada Juni 1995 Sugeng dibebaskan. Tim Liputan Kompas TV.
Kemarin sempat lapor ke Polres Jakarta Selatan atas hilangnya barang-barang milik Yosua Huta Barat dan sudah sampai mana perkembangannya Bu Rosti hingga hari ini? Ya, laporan yang telah diajukan ke Metro Jakarta Selatan, nah, laporan telah selesai dilakukan, tinggal pengacara keluarga nanti akan melanjutkan bagaimana langkah berikutnya kepada terdakwa Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati dan RR, dan begitu juga yang ikut serta di dalam yang memantau atau mengikuti semua pembunuhan kepada anak kami Nofriansah Yosua, kepada ajudan, Daden maupun Kodir, itu Prayogi, Romer, Susi, dan Damson yang ada di sekitar Duren 3 yang ikut di dalam terjadinya pembunuhan kepada anak kami almarhum Yosua, agar semua nanti yang sudah tahu akan pembunuhan ini ada yang bebas dan ada yang tidak, yang ada yang sudah dijalankan vonis. Jadi semuanya biar sama-sama merasakan bagaimana matinya hati perasaan mereka, bisa bersama-sama bersekongkol menginginkan pembunuhan terhadap anak kami Nofriansah Yosua, agar anak kami Nofriansah Yosua di dalam pembunuhan yang sangat berat ini, sangat keji dan biadab ini mendapatkan diperhitungkan akan kematiannya. Jangan bisa lagi semua ADC mana di tubuh Polri sebagai nanti ada bekerja di atasannya, jangan mau terpengaruh melakukan hal-hal yang bisa sampai menghilangkan nyawa orang atau melakukan perbuatan arogan di dalam tubuh Polri maupun di dalam instansi yang lainnya. Oke, nah ini poin apa saja yang ingin diminta oleh keluarga Bu? Yang ramai di media sosial juga ada laptop, uang dan sebagainya, apa saja? Ya tentu barang-barang milik anak kami itu kan adalah hak kami sebagai orang tua ahli waris. Di sana ada lagi hal yang belum kembali kepada kami seperti laptop, handphone anak dua, begitu juga jam tangannya dan semua ATM, rekening dan kartu-kartu identitas anak kami seperti KTA, KTP dan PIN emasnya. Jadi ada berapa digit lagi yang belum kembali kepada kami. Kamilah yang berhak menjadi ahli waris daripada barang milik anak kami. Jadi perlu kami dikembalikan kepada kami daripada terdakwa semua, siapapun mereka yang merampas, siapapun mereka yang mengambil, yang bertobatlah, kembalikan dengan baik dengan perbuatan jantan. Kita menuju ke Bu Rineka, Bu Dihang, ini Bunda Eliezer. Bu Rineka, poin maaf dari keluarga Yosua jadi pertimbangan hakim memvonis ringan Eliezer. Anda melihatnya seperti apa, Bu Rineka? Terima kasih. Sangat luar biasa, Pak, karena dengan maaf itu memang sangat dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan Eliezer. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan, kami sangat berterima kasih kepada orang tua dari almarhum Yosua, Pak Samuel, juga Ibu Rosti, dan keluarga besar yang ada di Jambi. Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya maaf dari keluarga, dari orang tua, sehingga itu menjadi pertimbangan, menjadi keringanan bagi anak kami. Bu Rineka, permohonan maaf juga telah diberikan keluarga Yosua untuk Baradae Eliezer, dan kemungkinan Richard Eliezer juga akan kembali ke kepolisian masih terbuka lebar. Bagaimana Bu Rineka ini melihat hal itu, apakah Ibu tetap mendukung Eliezer jika kembali bertugas di institusi Polri? Kalau soal mendukung, kami sebagai orang tua pasti akan tetap mendukung apapun yang terbaik untuk anak kami. Kemungkinan akan kembali bekerja sebagai polisi? Iya. Sudah ada omongan itu kan dari Richard Eliezer kepada pihak keluarga, Bu Rineka? Kalau omongan seperti itu, Richard pasti dia menginginkan, dia berharapkan kalau bisa dia masih bertugas sebagai anggota polisi. Namun semuanya itu kami serahkan kepada peraturan dari kepolisian karena dia masih akan ada kode etik lagi. Oke. Nah, terkait dengan Richard Eliezer yang dengan bangga
ingin kembali bekerja sebagai polisi. Pesan-pesan dari Bu Rosti Simanjuntak agar menjadi polisi yang baik ke depannya dari juga sudah disampaikan dari Bu Rineka sendiri. Apa yang selanjutnya kerap selalu diingatkan kepada Richard Eliezer, tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sejenak. Jadi Anda tetaplah bersama laporan khusus Pengadilan Verdi Sambo. Terima kasih Hakim. Masih bersama laporan khusus Pengadilan Verdi Sambo. Terima kasih Hakim. Di studio juga masih bersama saya Ibunda dari Nofriansah Yosua Huta Barat, ada Bu Rosti Simanjuntak, dan melalui sambungan Zoom ada Ibunda Richard Eliezer, Bu Rineka Pudihang. Saya kembali ke Ibunda dari Richard Eliezer, Bu Rineka Pudihang. Bu, apa yang disampaikan pihak keluarga, pesan-pesan apa yang disampaikan ketika memang nantinya Richard Eliezer akan kembali menjadi polisi? Kami sebagai orang tua, pasti kami selalu memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak kami. Dan ketika Eliezer masuk dalam masalah ini, dia terlibat dalam masalah ini, memang tidak ada ibu yang menginginkan anaknya jatuh ke masalah seperti ini. Tetapi karena sudah terjadi, seperti kata Ibu Rosti, harapan dari Ibu Rosti, apa yang menjadi harapan Ibu Rosti, menjadi harapan saya juga, Bu, sebagai orang tua, sebagai ibu dari Eliezer, agar dia, ketika dia, jika diperkenankan Tuhan untuk bisa menjadi seorang anggota polisi lagi, untuk aktif lagi, maka kami berharap sebagai seorang abdi negara, dia akan lebih baik lagi, dia tetap pada kejujurannya, tetap pada sifat dan tingkah lakunya yang sebagaimana apa adanya, dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat dari keluarga. Demikian juga dia harus berusaha untuk tetap baik, berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Ya, Bu Rosti, vonis terhadap 5 terdakwa, 5 terpidana sudah dibacakan oleh majelis hakim. Minggu depan agendanya adalah vonis untuk obstruction of justice. Apakah nanti pihak keluarga juga akan hadir di pengadilan atau seperti apa, Bu? Kalau untuk acara berikutnya kami melihat kondisi karena jarak tempuh Jakarta Jambi, berhubung juga kami terikat di dalam instansi pemerintahan, yaitu harus bekerja. Ya, seandainya nanti ada kondisi atau suatu panggilan yang harus kami lakukan, ya semoga nanti pemerintahan instansi kami memberikan kami waktu untuk bisa datang lagi ke Jakarta. Yang jelas untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, semuanya Ibu sudah turut hadir untuk terdakwa, termasuk juga terakhir adalah vonis Richard Eliezer. Dan Richard Eliezer juga memiliki kans untuk kembali menjadi polisi. Tanggapan dari Ibu seperti apa, Bu? Ya, terhadap Eliezer yang mungkin instansi kepolisian memberikan Eliezer menjadi polisi, ya menurut hukum undang-undang di negara kita mungkin seperti itu. Saya kurang mengerti di dalam hal itu. Memang kami sebagai orang tua sangat-sangat miris dan kecewa bagaimana Eliezer tidak bisa menghargai sama temannya, bisa dibunuh secara sadis dan keji gitu. Tapi ya itu kami kembalikanlah kepada, karena di sana ahli-ahli hukum yang mengerti akan itu. Jadi kami sebagai orang tua cuman kami seperti saran yang saya katakan tadi, Eliezer masih hidup, masih bisa bertemu dengan orang tuanya, dan masih bisa memeluk anaknya. Kepedihan ini memang sangat-sangat berat kepada kami yang dilakukan Eliezer ini. Namun semoga anak saya di surganya Tuhan bisa damai dan tenang, dan melihat semua perjuangan kami yang sudah kami lakukan kepada anak kami, agar kematian anak kami yang telah dibunuh mereka semua terdakwa yang berkomplotan, dia bisa melihat dengan tenang
bisa tahu akan perjuangan orang tuanya dan semua keluarga besar. Dan Tuhan juga mengizinkan anak kami boleh mendapatkan tempat yang layak di sisinya, agar rohnya damai dan tenang. Cuman itulah harapan kami sebagai orang tua yang tidak bisa lagi memeluk anak kami secara manusia, karena anak kami adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Dia telah kembali dengan dirampasnya nyawanya. Biarlah semua terdakwa mempertanggungjawabkan hukum akhirat dan dunia. Tuhanlah yang akan memperhitungkan di semua perbuatan mereka. Bu Rinneke, terakhir sebelum kita closing, apa yang ingin Ibu sampaikan dengan Bu Rosti sekali lagi, mumpung bisa berkomunikasi dua arah. Silakan Bu Rinneke. Untuk Ibu Rosti, kami tidak bisa berkata apa-apa lagi selain kami sekali lagi minta maaf atas semua yang Ica lakukan, karena memang kalau secara pribadi mungkin Ica tidak bisa melakukan itu, tetapi semua sudah terjadi. Kami minta maaf, Bu. Dan saya juga sebagai orang tua, sebagai ibu dan ayah dari Ica, memohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, juga keluarga besar di Jambi, atas nama Ica, dan semoga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Bapak dan Ibu juga keluarga, memberikan tempat yang terbaik untuk almarhum Yosua. Dan sore hari ini juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah ada dalam masalah ini. Yang pertama kepada Bapak Presiden kami menyampaikan banyak terima kasih, Bapak Kapolri, juga Bapak Majelis Hakim yang sudah bisa bekerja dengan baik menyelesaikan semua masalah ini. Kami menyampaikan terima kasih banyak, dan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu dari almarhum Yosua, terima kasih atas maaf dan pengampunannya kepada Eliezer. Tuhan akan memberkati kita semua, Bu. Amin. Bu Rosti, apa yang ingin disampaikan kepada Ibunda Richard Eliezer, Bu Rinneke Pudihang? Ya, seperti yang dibilang Ibu Eliezer, ya semogalah kita ke depannya sebagai orang tua, memang orang tua selalu mendidik anaknya agar berbuat yang terbaik, agar melakukan hal-hal yang positif. Namun di balik ini semua duka ini, mari kalian ibu, semua keluarga mendoakan anakku dengan tulus. Jangan hanya di bibir saja, hanya kalian lepas dari semua perbuatan itu. Tapi kami mohon, tetaplah anak kami didukung, dan keluarga kami juga seperti perkataan Ibu, benar-benar dari hati yang tulus. Jangan hanya sekedar di bibir, hanya untuk kalian lepas dari perbuatan itu semua. Kalau cuma alasan, maaf itu mudah mengatakannya, tapi bukti selanjutnya akan terbukti lah nanti, dan Tuhan akan memperhitungkan kalau memang benar-benar itu semua nampak nanti akan buktinya di kemudian hari. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Rosti, ke depannya apa yang nantinya keluarga akan lakukan terkait dengan kasus ini yang vonis untuk 5 terdakwa sudah dibacakan oleh Majelis Hakim? Apa langkah selanjutnya dari pihak keluarga? Ya, langkah kami sebagai keluarga ya tetap kami bermohon kepada Tuhan. Karena kami adalah umat ciptaannya, kami berharap semua boleh mendapatkan penegakan hukum yang seadil-adilnya di negara kita, terlebih kepada rakyat Indonesia, agar diperlakukan kepada rakyat-rakyat kecil, agar diberikan hukum yang seadil-adilnya buat semua, terlebih kami buat ibunda keluarga almarhum Yosua, dan agar perlindungan juga kepada anak-anak kami yang sedang bertugas, agar diberikan kenyamanan dan tidak ada lagi sambo-sambo berikutnya di negara kita ini memperlakukan kejahatan, mengandalkan kekuasaan jabatannya dengan semaunya sendiri. Jadi agar aman semua rakyat Indonesia,
Amin. di dalam negara kita NKRI Nusantara ini. Baik, terima kasih banyak Bu Rosti Simanjuntak, ibunda dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Bu Rinika Pudihang juga terima kasih banyak melalui sambungan Zoom. Sekali lagi pertemuan ini, pertemuan perdana Ibu Yosua dan juga Ibu Eliezer usai vonis terhadap para terdakwa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Yosua dan juga Ibu Richard Eliezer. Terima kasih. Dan saudara, 1 jam sudah laporan khusus pengadilan Verdi Sambo. Terima kasih Hakim hadir menemani Anda hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program lainnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih Hakim menjadi episode terakhir program pengadilan Verdi Sambo. Namun kelanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih akan hadir di program-program lain di Kompas TV. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.